Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Digital RB. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis dari rangkaian flip-flop. Next. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian dengan NIM 120130118. Perkenalkan, nama saya Bapak Setiawan dengan NIM 120130092. Perkenalkan, nama saya Christian Bonando Rega Siagian dengan NIM 120130055. Perkenalkan, nama saya Lambo Christian, NIM 120130125. Perkenalkan, nama saya Marsal Bintang Astadi dengan NIM 120130113. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid Andrew dengan NIM 120130146. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 120130002. Perkenalkan, saya dengan NIM 120130096. Nah, selanjutnya saya kasihkan pertama itu pengertian dan flip-flop. Jadi, rangkaian flip-flop itu adalah rangkaian logika yang terdiri dari dua input stabil serta yaitu mampu menyimpan data biner di mana outputnya itu berdasarkan atas nilai input dan keadaan logika output sebelumnya. Jadi rangkaian flip-flop itu bisa juga disebut dengan komponen elektronika yang saling berhubungan dan bersifat seperti memori data. Data yang disimpan tersebut dapat diubah berdasarkan nilai inputan yang sih. Selanjutnya, sejarah dari rangkaian flip-flop itu sendiri yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Inggris, yaitu F.W. Jordan dan William Eccles, tepatnya pada tahun 1118 di negara Inggris. Next. Pada dasarnya, flip-flop itu merupakan logika dua output, yaitu key dan key bar, dengan keadaan yang saling berkebalikan atau berlawanan, yaitu saling komplement. Flip-flop berlogika high, yaitu 1, atau low, yang dimaksud yaitu key. Output key bar selalu berkebalikan dengan key. Misalnya, barnya itu 0, maka key-nya itu 1. Selanjutnya ada dua kemungkinan. Jika key-nya 0, maka key bar-nya itu 1. Yang kedua, jika key-nya itu 1, maka key bar-nya itu 0. Nah, bisa dilihat gambarnya pada bisa dilihat simbol dari rangkaian flip-flop itu di sebelahnya. Next. Jenis rangkaian flip-flop. Terdapat beberapa jenis rangkaian flip-flop, di antaranya flip-flop SR, flip-flop D, flip-flop T, dan flip-flop JK. Perbedaan utama dalam jenis flip-flop ini adalah jumlah input yang mereka miliki dan bagaimana mereka mengubah nilai untuk setiap jenis. Ada variasi berbeda yang meningkatkan operasi mereka. Next. Yang pertama ada flip-flop SR. Nah, di sistem ini ada dua masukan, yaitu set di mana memulai alur untuk menjalankan tugas dan reset yaitu mengembalikan ke fungsi normal. Rangkaian akan tampak seperti dua input di mana masing-masing terhubung ke output berbeda, akan tetapi ada koneksi di tengah logika NOR dan NAND, sehingga satu inputan misalnya set dapat mempengaruhi output yang lain. Ini adalah tipe dasar dan dapat dikembangkan dengan beberapa variasi, misalnya posisi set dibalik ke reset lalu ditambah konjungsi sebelum menuju output. Bagian ini bertugas menghubung S dan R secara langsung dengan perantara CP, seperti gambar di sebelah. Next.
Baik, kemudian ini terdapat gambar dari flip-flop SR pada gerbang NOT N. Nah, jadi gambar pertama adalah gambar gerbang logika NOT N. Seperti yang kita bisa lihat. Kemudian di bawahnya terdapat tabel kebenaran. Untuk kita masukkan nilai A 0 dan B 0, maka output yang dihasilkan adalah sesuai dengan rumus Y sama dengan A.B not A.B, maka hasilnya akan keluar 1. Ketika inputnya kita masukkan 0, input A 0 dan input B 1, maka akan keluar hasil 1. Ketika kita masukkan input A 1 dan B 0, juga akan keluar hasil 1. Sedangkan ketika kita masukkan input A1 dan B1, hasil yang keluar adalah 0. Nah, di gambar tengah terdapat gambar dari flip-flop SR gerbang NOT N. Nah, kalau begitu tabel kebenarannya dapat kita lihat di sebelah kanan. Ketika kita masukkan input S-nya 0 dan input R-nya 0, maka output yang dihasilkan pada gerbang key adalah undefined atau tak terdefinisikan. Juga di key bar, maka hasilnya tetap undefined, tidak terdefinisikan. Maka aksi yang dilakukan adalah terlarang atau tidak bisa dilakukan. Ketika kita memasukkan input S0 dan input R1, maka output key yang dikeluarkan adalah 1 dan output key bar adalah 0. Maka aksi yang dilakukan adalah set atau menjalankan tugas. Kemudian bila kita masukkan input S1 dan input R0, maka output yang dihasilkan adalah key-nya 0 dan key bar-nya 1. Maka aksi yang dilakukan adalah reset. Nah, ketika kita masukkan input S1 dan R juga 1, maka dapat kita lihat outputnya QN dan juga Q bar-nya Q bar N. Maka aksi yang dilakukan adalah menyimpannya dalam memori. Kita next. Nah, penjelasan cara kerja FFSR. Nah, yang pertama, S sama dengan R sama dengan 1. Keadaan ini tidak memiliki pengaruh terhadap keluaran flip-flop. Jadi keluaran key dan Q bar akan tetap apapun keadaan masukan yang mendahului sebelumnya. Nah, kedua, S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Keadaan ini akan selalu mengakibatkan keluaran menuju ke keadaan key sama dengan 1. Dan akan tetap terjadi sampai sesudah S kembali ke 1. Keadaan ini dikatakan bahwa flip-flop di set. Dan yang ketiga, S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Keadaan ini selalu menghasilkan Q sama dengan 0 dan akan tetap bertahan sampai setelah R kembali menjadi 1. Keadaan ini dikatakan bahwa flip-flop di reset. Dan apabila S sama dengan R sama dengan 0, keadaan ini berusaha untuk men-set dan mereset secara bersamaan dan menghasilkan keluaran tidak konsisten dengan flip-flop. Keadaan ini adalah keadaan yang terlarang. Boleh dilanjut. Lalu ada flip-flop SR pada gerbang NOR. Gerbang logika NOR. Terdapat input A dan input B menghasilkan output Y. Tabel kebenarannya yaitu bila input A 0 dan input B 0, maka menghasilkan output Y sama dengan NOR A tambah B, yaitu 1. Lalu input A 0, input B 1 menghasilkan output 0. Lalu input A1, input B 0 menghasilkan output 0. Lalu input A1 dan input B1 menghasilkan Y sama dengan NOR A tambah B, yaitu 0. Lalu pada gambar yang di tengah terdapat flip-flop RSR gerbang NOR. Lalu pada tabel kebenaran dapat kita ketahui bila input S 0 lalu input R 0 menghasilkan output key yaitu key N.
Lalu output keybar yaitu keybar N dan menghasilkan action memory. Dan pada input S1 dan R0 menghasilkan output 1, output key 1 dan output keybar 0 menghasilkan action set. Lalu pada input S0 dan R1 menghasilkan output 0, output key 0 dan output keybar 1 dan menghasilkan action reset. Lalu pada input S1 dan input R1 menghasilkan output key underdefined atau tidak terdefinisi dan keybar tak terdefinisi juga menghasilkan action terlarang. Lalu ada penjelasan cara kerja flip-flop SR. Yang pertama yaitu bila S sama dengan R sama dengan keluaran key dan keybar akan tetap apapun keadaan masukan yang mendahulinya. Yang kedua, apabila S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, keadaan ini akan selalu mengakibatkan keluaran menuju ke keadaan key sama dengan 1 dan akan tetap menjadi sampai sesudah S kembali ke 0. Keadaan ini dikatakan bahwa flip-flop diset. Dan yang ketiga yaitu apabila S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, keadaan ini selalu menghasilkan key sama dengan 0 dan akan tetap bertahan sampai setelah R kembali menjadi 0. Keadaan ini dikatakan bahwa flip-flop di reset. Dan yang keempat yaitu S sama dengan R sama dengan 1. Keadaan ini berusaha men-set dan mereset secara bersamaan dan menghasilkan keluaran tidak konsisten dengan flip-flop karena key sama dengan keybar sama dengan 0. Jika masukan dikembalikan ke 0 secara bersamaan, keluarannya tidak dapat diprediksi. Keadaan ini merupakan keadaan terlarang. Lalu ada flip-flop JK. Flip-flop JK adalah flip-flop yang memakai 3 input yaitu J, K, dan CLK. Dengan posisi CLK berada di tengah. Ini juga termasuk hasil dari pengembangan dari sistem SR yang menarik ada koneksi dari input J dan K ke output yang terpisah secara langsung. Lalu tugas input CLK adalah memastikan ada koneksi dari J ke K dan sebaliknya serta mengalurkannya agar sesuai. Dengan cara ini K dapat mengirim ke output milik J lebih singkat tanpa harus masuk ke rangkaian utama. Untuk rangkaiannya bisa dilihat seperti di samping. Lalu penjelasan untuk flip-flop JK yaitu kelemahan utama dari FF dan SR, yaitu terjadinya keadaan terlarang. Lalu yang kedua, untuk mengatasi kelemahan tersebut disusunlah jenis FF yang dikenal sebagai FFJK. FFJK dapat disusun dari FF-SR yang berdetak. Fungsi logika S dan R pada FF-SR berdetak adalah S sama dengan J keybar dan R sama dengan kaki. Dapat kita lihat gambar flip-flop JK yang tersusun dari flip-flop SR berdetak. Lalu dapat kita lihat juga tabel kebenaran flip-flop JK. Saat input J dan key 0, maka Qn dan Qn plus satunya juga akan menghasilkan output 0. Lalu selanjutnya, saat J inputnya 0, lalu K inputnya 1 juga akan menghasilkan Qn sama dengan 0 dan Qn plus satunya 0. Selanjutnya, saat J sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 0, maka Qn-nya sama dengan 0 dan Qn plus satunya juga 1. Saat kedua outputnya aktif, yaitu dalam keadaan 1, maka Qn-nya sama dengan 0 dan Qn plus satunya 1. Selanjutnya. Next. Selanjutnya flip-flop D.
Selanjutnya adalah flip-flop D. D flip-flop adalah hasil modifikasi SR dengan tambahan inverter NOT. Posisi ini berada di dalam input CLK yang menggantikan R. Ada input utamanya adalah D. Selanjutnya, rangkaian tersebut tetap menggunakan dua output serta konfigurasi yang sama dengan sistem SR. Dalam hal ini, output hanya diubah di tepi jam, dan jika input berubah di lain waktu, output tidak akan berpengaruh. Berikut adalah rangkaian dari flip-flop D serta simbolnya. Flip-flop D disusun dengan menambahkan gerbang NOT antara input S dan R pada flip-flop SR berdetak, atau antara J dan K pada flip-flop JK. Output dari flip-flop D tergantung dari sinyal clock atau CK. Berikut adalah rangkaian dari flip-flop D serta tabel kebenarannya. Jika D sama dengan 0, maka key N adalah 0 dan key N plus 1 sama dengan 0. Jika D 0, key N 1 dan key N plus 1 adalah 0. Jika D sama dengan 1, key N 0, key N plus 1, 1. Jika D sama dengan 1, key N 1, maka key N plus 1 adalah 1. Oke, selanjutnya adalah flip-flop T. Flip-flop T selanjutnya adalah tipe T yang hanya memiliki satu input dari rangkaian dasar SR, input set dan reset, dijadikan satu serta diberi akses langsung kedua output secara terpisah. Ini merupakan sistem yang efektif untuk pengelolaan informasi yang statis dan jarang terjadi perubahan. Jenis T ini memiliki kemampuan untuk melengkapi toggle. Karena itulah nama lainnya adalah toggle flip-flop. Dapat dilihat di gambar sebelahnya, rangkaian flip-flop T. Lalu ada simbol flip-flop T juga. Flip-flop T disusun menggunakan flip-flop JK. Dua inputnya dihubungkan menjadi satu, sehingga diperoleh flip-flop yang memiliki karakteristik membalik output sebelumnya. Jika inputnya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Toggle. Itu ada gambar rangkaian flip-flop T. Lalu ada tabel kebenarannya. Jika T-nya 0 dan Qn-nya 0, maka Qn plus 1-nya adalah 0. Dan jika T-nya 0, Qn-nya 1, Qn plus 1-nya adalah 1. Jika T-nya 1, lalu Qn-nya 0, maka Qn plus 1-nya 1. Dan jika T-nya 1, Qn-nya 1, Qn plus 1-nya adalah 0. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.